Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dimanapun teman-teman berada. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman peserta Ngobras pada sore hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Walaupun ini weekday ya, mungkin ada teman-teman yang masih kerja atau baru pulang kerja atau bahkan ngerjain aktivitas lain, tapi tetap semangat buat join di Zoom ini. Saya juga mau ngucapin makasih banyak ke Mas Ahmad nih sebagai apa ya, inisiator lah ya yang sudah menginisiasi adanya Zoom ini dan juga sudah menjembatani kami calon PNS yang masih newbie gitu dengan narasumber yang luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Dia Sofiati. Di sini saya juga CPNS 2024 yang pada sore hari ini mendapatkan amanah untuk jadi moderator yang nantinya akan menemani teman-teman semua di acara hari ini. Dan ngomong-ngomong soal tema nih, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang menarik dan relevan nih, yaitu suka duka tubel atau tugas belajar di New Zealand. Nah, tema ini diangkat karena mungkin banyak dari kita nih calon PNS yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk lanjut di S2 ataupun S3, tapi masih bingung dengan prosesnya gimana, regulasinya, peluang beasiswa ataupun yang lainnya, terutama yang minat S2 dan S3 di luar negeri gitu. Jadi nanti kita bisa dengerin langsung cerita dari narasumber dan boleh banget ya teman-teman nanti mengajukan pertanyaan setelahnya. Oke, sebelum masuk ke sesi utama, saya persilakan dulu kepada Mas Ahmad, mungkin untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka acara pada sore hari ini. Silakan Mas Ahmad. Ya, silakan dimulai. Demikian. Oh, Makasih. oke, siap. Oke, langsung kita masuk ke bagian inti acaranya ya, yaitu sesi berbagi pengalaman terkait suka duka tugas belajar di New Zealand. Dan setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait tubel terutama di New Zealand ya boleh banget nanti ditanyain setelah sesi ini. Oke, narasumber kita hari ini yaitu Pak Nandang Rismanto. Pak Nandang ini sudah jadi PNS sejak 2018 dan sekarang sedang menjalankan tubel atau tugas belajar di New Zealand. Beliau ini di Kementerian Pertanian menduduki formasi analis data dan informasi non-fungsional di Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar di Jen Perkebunan. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Nandang Rismanto, waktu dan layar saya persilakan. Saya share screen ya, Mbak ya. Iya, Pak, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum dimulai saya tadi mau klarifikasi gitu ya, Pak. Saya sebetulnya sudah sekarang Pak sudah apa? Sudah fungsional sekarang, sudah PMHP kebetulan. Pas waktu 2020 saya ikut Japfung, ujian Japfung, dan asalnya dari CPNS memang analis data dan informasi 2018, terus 2020 saya ikut Japfung jadi PMHP. Karena pada saat itu eh, ada rumor gitu ya kebijakan pemerintah bahwasanya semua ASN yang ada di Kementerian Pusat itu akan difungsionalkan. Jadi saya ikut Japfung kebetulan. PMHP. Ya, mungkin di sini malam ini karena saya pun luar biasa gitu ya, baru baru kali ini gitu ada di Kementerian Pertanian yang menginisiasi seniornya gitu terhadap juniornya supaya untuk bisa menambah wawasan apa aja sih yang ada di Kementerian Pertanian gitu ya. Siapa-siapa aja yang ada di Kementerian Pertanian dan kedepannya kita sebagai ASN di Kementerian Pertanian itu
harus seperti apa gitu. Dan terima kasih kepada Pak Syarif yang sudah menginisiasi ini, karena tidak banyak gitu orang yang, apalagi senior-seniornya, yang sangat peduli atau sangat care terhadap junior-juniornya untuk bisa berkarir di Kementerian Pertanian ke depannya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bisa hadir di sini, yang sudah menyempatkan waktunya gitu ya di sela-sela setelah pulang kantor gitu, bisa berhenti sejenak untuk ikut kegiatan di sore hari ini. Ya, perkenalkan, nama saya Nandang Rismanto. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, saya dari Kementerian Pertanian di Direktorat Jenderal Perkebunan. Khususnya sekarang saya ada di Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma. Dan saya sejak tahun lalu, Juli tahun lalu, saya sudah berada di New Zealand. Kebetulan saya penerima beasiswa Manaki New Zealand Scholarship. Jadi beasiswa yang beasiswa pemerintah New Zealand atau selandia baru yang diberikan kepada Indonesia. Ya sebetulnya sama seperti beasiswa yang lainnya, tetapi di sini beasiswa ini menargetkan memang lebih banyak ke government, ke orang-orang yang bekerja di pemerintahan gitu. Karena efeknya akan mudah mungkin untuk negara tersebut, untuk kedua negara bisa melakukan kerjasama gitu, khususnya di sektor-sektor tertentu, dalam hal ini di pertanian. Ya, mungkin saya akan menjelaskan New Zealand terlebih dahulu. Di mana sih New Zealand ini gitu ya. Jadi New Zealand ini salah satu negara, mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu, New Zealand ini salah satu negara yang berada di Southern Hemisphere. Jadi di negara di selatan yang berbatasan dengan Australia dan berada di eh, selatan Pacific Ocean gitu. Selatan bagian barat Samudra Pasifik. Dan New Zealand ini terbagi dari dua main island atau dua pulau utama, yaitu pulau di utara dan pulau selatan. Ini sebetulnya yang sangat membedakan antara kedua pulau ini, di pulau utara itu lebih banyak penduduknya daripada di pulau selatan. Karena ibu kotanya ada di Pulau Utara, yaitu di Wellington, dan kota yang paling ramai atau kota bisnisnya itu ada di Auckland, di atas di sebelah sini. Sedangkan saya sedang berkuliah di Lincoln, di Christchurch sini, di Pulau Selatan. Jadi agak mungkin kalau misalkan melihat teman-teman yang di daerah utara gitu, sangat ramai sekali. Kalau di daerah selatan kita cocok untuk orang yang sangat introvert gitu ya, karena disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa, dan ya istilahnya apa ya, cocoklah untuk belajar gitu ya. Apalagi yang apa namanya, orang yang belajarnya itu harus dengan kondisi yang tenang, cocok banget itu di daerah selatan ini. Dan populasi di New Zealand ini 5 juta orang gitu penduduknya itu. Kalau di Indonesia mungkin dibanding Jakarta yang sekarang sudah 10 juta, lebih ramai Jakarta gitu ya. Jadi di sini bisa dibayangkan, dengan negara yang sebesar ini tapi penduduknya itu 5 juta gitu. Ya sangat apa namanya? Ya mungkin sangat sepi sih tidak, tapi enaklah hidupnya teratur, apalagi dengan kondisi populasi yang sedikit, jadi pemerintah itu bisa intervensi ke masyarakatnya itu apa namanya, lebih lebih leluasa gitu. Artinya pemerintah di sini punya peranan yang sangat krusial, di mana kepentingan masyarakat atau orang-orang yang hidup di sana itu sangat diperhatikan gitu. Contohnya dari fasilitas-fasilitas umum yang tersedia di sana sangat terjangkau sekali gitu. Eh, Contoh misalkan banyak-banyak banyak area terbuka, taman-taman yang bisa dipakai untuk acara keluarga, terus transportasi bus kemana-mana yang sudah terintegrasi, dan itu pun dengan kos yang sangat murah gitu. Kita bisa keliling New Zealand, keliling satu kota di New Zealand itu hanya cukup dengan $1 saja, sudah bisa kemana-mana, sudah bisa terintegrasi dari bus gitu, dari eh, terus ke apa namanya, ke pesawat atau ke kapal feri. Dan
bahasa yang digunakan itu ada dua di sini. Bahasa resminya itu adalah bahasa Inggris dan bahasa Maori. Jadi bahasa Maori ini bahasa penduduk asli di New Zealand. Dibandingkan dengan penduduk asli Australia, jadi penduduk asli New Zealand ini lebih lebih berkembang gitu, karena mereka tidak tersebar seperti suku asli di Australia, tapi di New Zealand ini sukunya itu kesukuan itu sangat dijunjung tinggi. Mereka lebih diperlakukan spesial gitu. Jadi ketika ada anak orang Maori atau anak asli dari suku Maori itu, wah, luar biasa sekali treatment dari pemerintahannya. Nah, terus dan kenapa New Zealand gitu? Kenapa saya memilih New Zealand? Karena di New Zealand pertama dia mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi gitu ya, setara ya bisa bergengsi atau bisa setara dengan perguruan tinggi yang ada di negara-negara maju lainnya. Selain itu, dia juga lingkungannya sangat aman dan sangat stabil, terus mempunyai kultur yang sangat unik dengan kebudayaan-kebudayaannya, dan punya environment atau nature yang luar biasa indah. Dan fokus area studinya itu justru yang bisa menjadi poin penting kita yang bekerja di Kementerian Pertanian, karena agriculture di sini salah satu sektor yang berperan sangat penting sekali untuk penyumbang devisa ke negara New Zealand ini gitu. Kalau nggak salah sekitar 50% eh, devisa daripada hasil daripada agriculture ini menyumbang ke GDP New Zealand. Oke. Di New Zealand ini ada apa aja sih? Ada universitas apa aja? Di sini sebetulnya ada banyak perguruan tinggi di New Zealand ini, tapi di sini ada 8 universitas besar dan semuanya ini merupakan perguruan tinggi negeri. Jadi di New Zealand ini eh, perguruan tinggi swasta sangat sedikit sekali. Yang universitas-universitas besar ini adalah universitas di bawah pemerintahan. Yang pertama ada Universitas Auckland. University of Auckland ini salah satu universitas yang sangat terkenal dan banyak menjadi destinasi bagi pelajar internasional, khususnya karena di sini kalau dibanding dengan universitas-universitas yang lain yang ada di New Zealand, University of Auckland dari segi ranking dia menempati ranking tertinggi nomor 1 di New Zealand. Kedua ada Auckland University of Technology. Jadi tetangganya ini khusus untuk bidang teknologi. Terus ada University of Waikato, Massey University. Ini bagus untuk pertaniannya. Wellington University itu bagus untuk pemerintahannya. Canterbury University ini bagus untuk teknik sipilnya. Lincoln University ini salah satu universitas dan ini jadi universitas yang saya sedang berkuliah di sini. Ini juga fokusnya di pertanian praktikal dan satunya lagi di Otago University di mana di sini lebih fokusnya ke kesehatan dan kebumian. Nah, ini dia New Zealand. Jadi di New Zealand ini ada istilah kiwi. Kiwi itu sebutan untuk hewan, untuk buah-buahan, dan untuk orang gitu. Jadi kita menyebut orang New Zealand itu orang kiwi. Kita makan buah di New Zealand itu buah kiwi. Dan hewan yang bisa ditemukannya juga hewan namanya kiwi. Jadi inilah yang menjadi icon daripada New Zealand gitu. Mungkin teman-teman suka lihat gitu di sosial media ada yang di parlemen itu di salah satu parlemen sedang rapat di mana dia itu eh, ada seorang wanita gitu ya, ada seorang wanita di parlemen tersebut yang dia membawa budaya Maori di pada saat rapatnya gitu. Dan itu menjadi salah satu yang mereka sangat sangat jaga gitu budaya-budaya tersebut di New Zealand ini. Nah, selanjutnya kenapa di New Zealand juga? Mungkin teman-teman sudah pernah nonton gitu ya film-film di Hollywood gitu ya, The Lord of the Rings, terus ada Narnia. Nah, ini movie setnya di New Zealand gitu. Ini di Hobbiton movie set, Narnia. Nah, ini salah satu ikon juga di New Zealand di Gunung Mount Aoraki. Banyak sekali di Queenstown, jadi banyak sekali pelancong-pelancong dari negara lain yang
datang ke New Zealand untuk bisa melihat keindahan alamnya gitu, salah satunya. Nah, ini agriculture mungkin fokus kita apa namanya yang menjadi fokus kita selaku ASN di Kementerian Pertanian. Jadi agriculture di New Zealand ini fokusnya lebih fokus ke dairy, meat, horticulture dan forestry. Jadi kalau untuk pokoknya kalau misalkan dari PKH itu sangat sangat bagus sekali kita untuk bisa belajar mengenai sistem dairy mereka karena mereka itu pasture based ya, apa sustainability mereka eh, sangat perhatikan sekali karena mereka ada punya kebijakan dari pemerintahannya untuk melakukan praktek keberlanjutan. Dan di sini memang mungkin jumlah sapi dan jumlah domba itu lebih banyak daripada jumlah manusia gitu. Di sini terkenal dengan meatnya, dengan beefnya yang apa namanya, yang luar biasa, yang mempunyai kualitas yang bagus, dan juga horticulture-nya di sini tadi selain kiwi juga ada apel. Jadi di sini apel itu seperti buah rambutan gitu kalau di Indonesia itu. Karena harganya tadi aja saya ke supermarket, harga apel cuma 9.000 per kilonya. Jadi kadang gitu ya ada orang yang di halaman rumahnya itu tanam buah apel dan mereka itu apelnya udah banyak tetapi nggak mereka panen gitu. Dibiarkan aja sampai berjatuhan gitu tanpa tanpa dikonsumsi gitu. Artinya di sini memang untuk apel ini jadinya seperti tanaman yang sangat sangat apa ya, sangat biasa gitu ya di sini. Kalau di kita kan apel gitu, Pak, seperti buah-buahan yang sangat fancy gitu ya. Mempunyai posisi yang sangat tinggi di kasta perbuahan gitu. Tapi di sini karena mungkin melimpah juga ininya apa namanya pohon-pohonnya, jadi harganya cukup terjangkau juga gitu untuk bisa membeli buah-buahan apel. Dan yang terakhir ini ada forestry atau lodging untuk di agriculture-nya. Nah, ini dia ke intinya suka duka tugas belajar di luar negeri, khususnya di New Zealand. Yang pertama, eh, pasti dapat culture shock gitu, karena perbedaan budaya, perbedaan orang gitu ya, perbedaan cuaca, perbedaan sistem juga itu jadi salah satu kendala khususnya untuk mahasiswa internasional. Yang pertama itu ada language barrier. Eh, di apa namanya di New Zealand ini menggunakan bahasa Inggris, tapi aksennya itu berbeda dengan bahasa Inggris biasa. Mungkin kita suka mengkonsumsi film-film Hollywood dan lain sebagainya, kita terbiasa dengan aksen bahasa Inggrisnya orang Amerika, bahasa Inggrisnya orang British gitu. Tapi ketika datang ke New Zealand, saya pun cukup lama juga untuk bisa menyesuaikan dengan aksen bahasa Inggrisnya orang New Zealand karena itu sangat sulit untuk dimengerti untuk saya gitu ya. Contoh seperti misalkan kita mau pesan misalkan 10 candy, 10 apa permen gitu. Di sini bilangnya tin, tin candies. Saya kan mikir, tin apa itu tin kaleng gitu ya. Ternyata tin itu ten gitu. Untuk bilang 10 itu ten itu jadi tin gitu ya. Jadi mereka huruf vokalnya itu diganti-ganti E jadi I gitu. Jadi cukup pertama-tamanya cukup sangat sulit sekali untuk mengerti mereka. Terus mereka pun bahasa ininya itu seperti orang yang malas untuk ngobrol gitu. Mungkin eh, Australia itu lebih sulit bahasa Inggrisnya, tapi New Zealand ini bahkan lebih sulit, 2 kali lebih sulit daripada aksennya Australia gitu. Jadi memang sangat butuh adaptasi yang lebih banyak. IELTS itu sangat menguntungkan gitu. Jadi IELTS itu untuk apa namanya sebagai pintu, sebagai gateway kita untuk ke dunia bahasa Inggris. Tetapi ketika kita sudah nyampe di negaranya dan kita belajar apa ngobrol bahasa Inggris itu kayak pelajaran atau materi IELTS itu hanya kulitnya aja gitu. Kacangnya itu lebih banyak lagi yang sebetulnya belum kita pelajari daripada itu gitu. Di luar dari pelajaran IELTS. Jadi untuk teman-teman kalau misalkan mau stubble untuk di luar negeri, ya fokus di IELTS-nya dulu karena IELTS ini sebagai pintunya. Nanti ketika di luar itu kita kayak balik lagi dari nol karena dengan perbedaan aksen dan lain sebagainya itu salah satu faktor kita
apa namanya untuk bisa nyambung berkomunikasi dengan orang-orang di sini. Tetapi untungnya eh, karena di sini itu banyak mahasiswa internasional, jadi dan dosen-dosennya pun bukan apa banyak dari internasional, jadi kita cukup terbantu ketika di dalam perkuliahan gitu ya. Jadi aksennya itu ya aksen Amerika atau aksen British gitu, dan teman-teman pun dari Asia sama juga gitu, yang Chinese dan lain sebagainya. Kita pun jadinya bisa menyesuaikan ketika di kelas. Cuma ketika kita sudah ke masyarakat, berteman dengan penduduk aslinya, atau misalkan di tempat kerja gitu, ketemu dengan penduduk aslinya, itu memang menjadi tantangan apa namanya tersendiri gitu, terkait dengan bahasa ini. Terus yang kedua di sistem pendidikan di sini. Jadi nggak ada hierarki antara dosen dan eh, student dan muridnya gitu. Jadi kita tidak ada panggil Bu, tidak ada panggil Pak, dan kita pun tidak diharuskan untuk memanggil doktor atau profesor. Jadi cukup sebut nama saja gitu. Karena memang budaya di sini dia tidak terlalu melihat eh, apa namanya posisi atau pangkat gitu ya, title dan lain sebagainya di sistem pendidikannya gitu. Jadi cukup panggil nama saja. Ketika di kelas, ya, saya pun ada dosen dari orang Indonesia, cuma saya canggung kalau misalkan saya sebut nama gitu. Dan itu perempuan, jadi saya tetap panggil Bu gitu. Mungkin bagi mahasiswa ya, karena kebetulan waktu itu saya sempat jadi kelas representatifnya gitu, jadi ketua kelasnya lah di kelas itu karena kelas kecil. Ya mungkin saya kalau di WhatsApp atau di mana di kelas itu selalu panggil Bu, dan mereka teman-teman yang lain pada heran apa itu gitu. Ya, karena kalau kita kan adat ketimuran gitu ya, adat orang Indonesia, jadi ya tetaplah saya bawa lah itu gitu, karena tidak enak kalau ke dosen Indonesia panggilnya langsung nama gitu. Terus yang kedua, kehadiran di sini nggak terlalu penting. Jadi kehadiran itu bukan menjadi salah satu tidak menjadi salah satu poin untuk dinilai gitu. Jadi kita mau hadir atau mau tidak hadir itu tidak akan mempengaruhi nilai kita gitu. Karena eh, kita nggak hadir pun kita masih tetap bisa mendapatkan materinya melalui recording gitu. Jadi setiap kampus itu ada recordingnya. Jadi setiap kita kuliah, terus nanti itu ada satu komputer. Nah, di komputer itu ada sistemnya, itu bakal di-record, nanti disimpan di file yang ada di websitenya, website mahasiswa. Jadi nanti itu kita tiap-tiap mahasiswa punya website tersendiri, kita bisa masuk ke website kita. Di situ ada course yang kita ambil. Nah, di dalam file course yang kita ambil itu ada materinya, terus ada recordingnya. Jadi kita bisa mendengarkan kembali, kalaupun kita miss kelas tersebut, misalkan ada acara dan lain sebagainya, kita bisa mengulangi lagi gitu. Materinya sendiri. Nah, terus tiap minggunya itu nanti kita ada tugas reading, tugas membaca. Jadi dosennya itu nanti ngasih artikel atau jurnal, misalkan dua jurnal atau dua artikel, harus sudah dibaca dulu sebelum perkuliahan dimulai gitu, supaya supaya kita nyambung apa yang dibicarakan dosen di kelas gitu. Terus yang selanjutnya tugas-tugasnya itu kebanyakan esai, scientific essay gitu, esai ilmiah. Jadi mungkin untuk teman-teman yang punya niat untuk kuliah di luar negeri, persiapannya selain daripada belajar IELTS, itu yang kedua belajar cara menulis esai secara ilmiah gitu. Bagaimana cara apa namanya nge-cite, apa cara mengambil apa cara mengambil bahan ajar atau perkataan, atau cara men-cite di jurnal ilmiah gitu. Itu harus sudah belajar lagi, karena di sini nanti kasihan gitu kalau misalkan kita belum tahu basic-basicnya bagaimana cara membuat esai ilmiah, itu akan keteteran gitu. Walaupun universitas menyediakan workshop, jadi ada mini workshop tiap minggu itu, tiap harinya itu ada mini workshop untuk sebagai suplemen untuk mahasiswa. Di situ isinya itu misalkan belajar cara membuat esai ilmiah, belajar presentasi, belajar grammar. Grammar pun masih dipelajari, karena walaupun native speakernya pun bahasa Inggris, tapi belum tentu mereka itu bisa grammar. Nggak seperti kita, kalau kita kan belajar bahasa Inggris itu grammar tuh. Itu mungkin grammar kita masih bisa lah gitu, masih masih bisa nyambung. Tetapi untuk orang-orang lokal, orang-orang sini, itu grammar itu salah satu bisa menjadi salah satu tantangan juga gitu, karena nggak sedikit
dari mereka itu bisa bisa grammarnya bagus, punya grammar yang bagus. Jadi teman-teman juga harus siap untuk bisa untuk mempersiapkan bagaimana cara menulis esai, scientific essay. Terus kita pun ada section dengan lecture, misalkan pop-up section, jadi kita bisa langsung konsultasi ke dosen gitu ya. Tapi dengan tulis email dulu langsung ke ruangannya, terus kita minta penjelasan kalau misalkan ada yang nggak ngerti langsung bisa nanti langsung dijelasin. Atau bahkan ketika ada tugas gitu ya, untuk menjawab soal tugas kadang ketika kita datang konsultasi ke dosen, dosen itu pun suka ngasihin gitu ya, suka ngasih kata kunci karena kadang kalau di sini New Zealand ini sangat dosennya itu sangat apa ya, sangat detail sekali dalam meriksa pekerjaan kita, tugas-tugas kita. Jadi kita tuh harus ketika kita konsultasi atau ketika di kelas kita harus catat tuh kata-kata kuncinya. Jadi yang karena apa di tugas-tugasnya itu tugas yang dia kasih itu yang penting kata kunci ya ketika nanti sama dia dilingkari tuh kata kuncinya ini untuk ngejawab soal ini. Jadi kita tuh harus benar-benar memperhatikan apa yang dia eh, jelaskan gitu. Makanya itulah fungsinya recording itu. Jadi saya ketika sudah pulang dari kampus, saya balik ke kamar, terus saya dengar lagi recordingnya, catat lagi takut ada yang kelewat, supaya nanti dalam mengerjakan tugas-tugasnya pun bisa gampang gitu ya. Oh, ternyata sebetulnya benang merahnya ini gitu ya, apa untuk menjawab soal-soal ini. Terus di sini enaknya itu ada juga akses ke international journal gitu. Jadi kita nggak perlu bayar karena kampus sudah berlangganan, sudah subscribe ke jurnal internasional. Jadi ketika ada tugas kita gampang untuk mencari bahan-bahannya. Terus kita juga ada punya apa kampus juga menyiapkan learning support software kayak seperti SPSS, GIS, terus SA dan sebagainya gitu ya untuk menunjang tugas juga sih tugas mahasiswa yang ori gitu ya. Terus di sini pun di apa di sistem pendidikan di sini pun GPA atau IPK-nya itu sampai 9. Jadi saya pun kaget kemarin pas waktu di semester 1 karena saya sekarang semester 2 semester 1 kemarin nilai-nilainya itu eh, dapat IPK IP awal IP semester itu segini gitu ya. Saya pun baru baru tahu gitu ternyata di sini IPK-nya sampai 9 gitu tertinggi. Kalau di kita kan 4 sistemnya sampai 4 di sini sampai 9. Terus culture shock yang selanjutnya di climate. Mungkin untuk saya pribadi gitu ya karena saya tinggal di eh, Bogor dan bekerja di Jakarta yang panas gitu. Jadi saya cukup kaget ketika saya sampai di New Zealand pertama kali gitu. Jadi saya sampai di New Zealand 2 minggu kemudian saya langsung sakit karena pada saat itu pada saat winter musim dingin dan suhunya bisa sampai minus. Walaupun di sini tidak ada salju, tapi sangat dingin sekali gitu ya. Sangat dingin sekali bisa sampai minus dan saya waktu itu langsung sakit gitu. Dan kebetulan pas ada tugas. Nah, ketika ada tugas itu kita sebetulnya kalau yang sakit dan lain sebagainya kita bisa mengajukan ada namanya iGrow-Tats. Jadi kita konsul ke dokter, terus nanti kita apply di website kampus, kita tidak bisa melaporkan tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu, alasannya ini, nanti si dosennya itu bakal ngasih toleransi, misalkan diperpanjang deadline-nya 2 minggu gitu. Karena kalau lebih dari deadline, tugas kita akan dapat pengurangan sebanyak 10%. 10% terus perharinya gitu. Jadi ya daripada menghindari itu jadi langsung saya ke dokter terus saya ajukan iGrow-Tats supaya saya bisa ditolerir keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Jadi ini juga jadi salah satu sebetulnya cuaca di sini untuk yang kita terbiasa hanya punya dua dua musim gitu ya, terus datang ke 4 musim itu sangat sangat struggling banget untuk adaptasi pertama-tamanya. Bahkan dalam 1 hari itu bisa aja terjadi 4 musim ini gitu deh. Misalkan pagi-pagi itu dingin kayak minggu kemarin itu sampai ada banjir di sini karena selama 4 hari berturut-turut hujannya nggak reda gitu. Jadi siang malam itu hujan terus. Terus besoknya langsung panas gitu. Terus besoknya angin lagi gitu. Jadi ya sangat cepat sekali perubahannya. Terus yang terakhir mungkin di budayanya, budaya orang-orang sini, orang New Zealand ini
seperti orang Indonesia pada umumnya, jadi mereka sangat friendly sekali, tapi mereka tidak terlalu terbuka gitu. Jadi mereka itu akan bisa apa namanya, berbaur ketika kita mulai duluan gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak mulai duluan, ngobrol atau apa, menyapa, mereka bakal lurus-lurus aja gitu, bakal nggak bakalan apa, tidak akan mencoba untuk terbuka kepada yang lain, kepada orang lain gitu. Tapi ketika kita sudah mulai memulainya terlebih dahulu, mereka akan lebih open dan akan menjadi lebih dekat gitu. Nah, bagaimana cara apa namanya, untuk bisa ke New Zealand? Nah, kalau saya ini seperti yang tadi saya bilang di awal, saya dapat beasiswa dari Manaki New Zealand Scholarship. Jadi beasiswa ini dikeluarkan oleh pemerintah New Zealand seperti beasiswa lainnya, contohnya AAS. Mungkin saya bilang AAS ini seperti kakaknya lah, New Zealand ini adiknya, karena eh, prosesnya itu sama gitu. Tapi mungkin New Zealand ini lebih mudah karena cocok bagi saya sebetulnya, ini yang nggak mau ribet. Manaki ini salah satu beasiswa yang sangat simpel sekali. Kalau yang lain kita harus butuh rekomendasi dari atasan atau lain sebagainya. Kalau Manaki ini nggak perlu. Jadi kita hanya cukup mengisi esai, terus lampirkan ijazah sama transkrip nilai. Sudah itu aja. Kalau yang lain-lain kan perlu ada ini atasan, referensi dari atasan dan lain sebagainya. Aduh, saya agak, ya apalagi saya gitu orang yang agak pemalu awalnya kalau di kantor, jadi dan terlalu ribet gitu kalau gitu-gitu, udahlah gitu. Saya coba beasiswa ini, ternyata yang asalnya coba-coba malah jadi keterusan gitu. Karena beasiswa ini ada beberapa tahap. Tahap pertama administrasi, terus yang kedua ada psikometrik, yang ketiga wawancara, dan yang keempat IELTS. Dan itu sangat apa namanya, sangat terperinci gitu. Maksudnya dimudahkan. Ketika kita nulis esai pun mereka kasih kisi-kisinya. Ketika kita psikometrik pun mereka kasih contoh soalnya. Ketika ke wawancara pun mereka kasih apa yang mau ditanyakannya gitu. Jadi enak lah beasiswanya. Yang kedua ada LPDP. Itu mungkin beasiswa dari Indonesia gitu, yang apa namanya, yang banyak sekali peminatnya. Ini juga jadi salah satu apa namanya, alternatif untuk bisa melanjutkan kuliah di luar negeri, khususnya di New Zealand. Terus yang ketiga, beasiswa dari universitas-universitas yang ada di New Zealand gitu. Itu mungkin teman-teman bisa cek di websitenya tiap masing-masing universitas, karena tiap universitas itu ada kasih beasiswa yang full 100%, ada beasiswa yang partial gitu, yang 50%. Banyak teman-teman saya pun dari apa namanya, dari negara lain atau bahkan di Indonesia pun ada yang dapat beasiswa yang parsial gitu, yang 50% ditanggung dianya sendiri, 50% ditanggung kampus gitu. Kalau itu informasinya bisa dibuka di website universitas masing-masing. Ya, mungkin sekian sharing-sharing di kali ini gitu ya, di New Zealand. Sebetulnya nggak banyak sih sebetulnya yang mau saya sampaikan, cuma ini sharing apa yang saya dapat selama kurang lebih 1 tahun setelah di New Zealand dan menyesuaikan bagaimana cara survive di New Zealand, dan bisa, ya bisa apa namanya, bersosialisasi di international community di sini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Nandang. Sharing yang sangat membuka wawasan ya. Tadi kita udah dengar langsung nih gimana lingkungan yang ada di New Zealand, kemudian juga ada top universitasnya apa aja, agrikulturnya gimana, bahkan tadi sempat diceritain apa culture shocknya gimana sama peluang beasiswa, terutama buat teman-teman CPNS yang sedang mempertimbangkan untuk ngambil tugas belajar di sana nanti gitu. Suara saya kurang terdengar. Sudah terdengar jelas, Oh Mbak. ya, oke. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan boleh raise hand. Nanti saya sebut namanya, kemudian on mic, perkenalan, dan menyampaikan pertanyaannya.
Atau mungkin apabila teman-teman yang ingin bertanya tapi terkendala mic-nya atau jaringannya kurang stabil, boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya bantu tanyakan. Silakan teman-teman. Saya boleh bertanya, Kak Sofi? Oh iya, boleh silakan Kak Ilham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas, Mbak, Kakak, dan rekan-rekan, saya Ilham dari CPNS Kementan 2024 untuk penempatan di Satker BRMP Jawa Barat. Izin bertanya kepada Mas Nandang terkait, mungkin tadi saya kurang menyimak dengan detail terkait major yang diambil oleh Mas Nandang dan terkait beasiswanya tadi, apakah kan biasanya harus ada LOE sendiri gitu atau keterima Ya, dari universitasnya terlebih dahulu atau itu langsung dari universitasnya sendiri yang menentukan diterima atau tidaknya itu gitu. Jadi langsung satu pintu gitu, Mas, atau ada ya, pihak lain yang harus meng-approve dulu baru diterima beasiswanya seperti itu. Dan mungkin background S1-nya dulu, Mas, penasaran untuk ya. yang diambil Oke, majornya seperti apa. Terima kasih oke. atas kesempatannya. Ya, langsung dijawab, Mbak. Atau Oke, gimana? silakan langsung dijawab Pak Nandang. Oke. Ya. Eh, saya background saya S1 saya di Universitas Pajajaran di Prodi Agroteknologi. Setelah lulus sebetulnya saya nggak langsung gabung di Kementan, tapi saya bekerja di perusahaan swasta di kelapa sawit di Kalimantan Timur dan dimutasi ke Jakarta ke HO-nya. Terus baru 2018 saya masuk ikut ujian CPNS dan masuk di Kementerian Pertanian di kelapa sawit gitu. Karena saya background saya di kelapa sawit juga waktu itu. Jurusan yang saya ambil untuk di S2 ini saya ambil agribisnis. Kenapa saya ambil agribisnis? Karena kan saya kerja di administratif ya di kantor di apa namanya. Jadi tidak apa ketika saya ngambil misalkan saya ngambil ke yang satu inline gitu dengan apa yang saya ambil S1-nya, jadi akan percuma gitu Kak, apa tidak terpakai gitu di pekerjaan gitu karena selama ini saya kan handle pekerjaannya terkait dengan eh, apa namanya bagaimana cara memperbaiki produktivitas, bagaimana cara menganalisa satu program. Karena kan saya kebetulan handle program peremajaan kelapa sawit gitu apakah program ini tuh memang relevan atau tidak, apa sih kendala-kendalanya gitu dan lain sebagainya dan itu sangat sangat terpakai sekali eh, apa namanya jadi dasar saya untuk mengambil ini karena di kelas ini saya dapat mata kuliah yang contoh misalkan nih di untuk mengajukan program peremajaan kelapa sawit itu si petani itu harus punya surat legalitas SHM kah atau SKT atau sporadik dan lain sebagainya. Pas waktu saya kerja, saya nggak tahu itu tuh sebetulnya fungsinya apa. Saya tahunya fungsinya supaya bisa dapat akses ke bantuan pemerintahan gitu. Tapi ketika saya belajar di sini, oh kita belajar di sini bagaimana apa namanya pemerintahan atau suatu negara itu bisa menyediakan surat-surat tanda eh, punya lahan gitu ya SHM itu tanda hak-hak milik itu untuk apa gitu. Jadi oh ternyata ini ya dasar kenapa harus ada kita bersikukuh gitu di peraturan pemerintah kita apa namanya untuk mengakses bantuan ini harus ada persyaratannya ini. Oh saya tahu gitu latar belakangnya. Oh apa namanya SHM ini sebagai tanda bukti yang sangat kuat supaya si orangnya itu atau si petani itu punya kuasa sepenuhnya terhadap lahan yang dimilikinya gitu dibanding dengan surat-surat yang lain. Jadi berangkat dari situ, udahlah saya memutuskan untuk mengambil agribisnis karena sebelum saya mengambil jurusan ini pun saya melakukan riset juga di kampusnya gitu terhadap jurusan ini. Makanya saya relevan nih nanti saya ketika masuk sini mau ambil mata kuliah ini aja gitu dan semuanya pun ya alhamdulillahnya gitu ya. Saya dapat dasarnya itu di pekerjaan gitu. Jadi sekarang di sini lebih ke keilmuannya. Oh, kenapa ini seperti ini? Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Oh, ini sebetulnya alasannya gitu. Jadi cukup cukup
menambah wawasan gitu ya. Karena kan fungsi daripada tugas belajar itu supaya apa namanya pegawai-pegawai yang di kementerian itu terupgrade keilmuannya kan ya. Jadi kita tahu sebetulnya seluk-beluk yang ada di Kementerian Pertanian kan kita taunya ketika CPNS ini saya pun kaget ketika CPNS langsung dilibatkan dalam pembuatan buku roadmap kelapa sawit 2024 gitu. Padahal saya baru CPNS nih, langsung dilibatkan ke situ kan. Wah, ini kok berat banget gitu. Ya, di situ kan saya ya mungkin berpartisipasi karena di situ ilmuwan-ilmuwan banyak yang datangnya gitu ya. Jadi saya di situ hanya mendengarkan walaupun basic saya memang di kelapa sawit, bisa mendengarkan dan ngasih masukan sedikit gitu ya. Ketika kita dikasih izin gitu ya untuk dikasih tugas belajar sama apa namanya instansi kita itu jadi insight banyak, jadi banyak banget ilmu yang bisa diambil dan mungkin bisa diaplikasikan nanti ketika pulang ke instansi masing-masing gitu. Jadi ya itu tadi sih balik balik lagi gitu teman-teman ketika ingin tugas belajar itu harus 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 tahu fungsi daripada tugas belajar itu apa. Jadi bukan hanya kita ingin belajar saja, tetapi setelah daripada kita belajar itu kita ada janji loh di kan sebelum kita diizinkan untuk kuliah ke luar negeri kita itu ada beberapa form, ada beberapa janji-janji yang harus kita penuhi setelah ke instansi kita setelah kita menyelesaikan tugas ini. Karena kan kita masih dapat gaji. Sampai kita kuliah di sini walaupun kita nggak kerja, gaji kita tetap full. Terus tukin kita tetap full gitu. Jadi kita pun harus ada tanggung jawab ke instansi kita gitu ketika sudah selesai dari sini kita balik lagi apa yang dibawa dan apa ide yang mau diterapkan gitu di instansi-instansi kita gitu. Itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, tadi LOE dan lain sebagainya, sebetulnya beasiswa ini sangat, pokoknya kalau dibandingkan dengan beasiswa yang lain, beasiswa ini saya bisa katakan beasiswa yang sangat simpel dan sangat mudah. Yang pertama, teman-teman cukup hanya tidak perlu punya LOE dulu gitu. Teman-teman hanya untuk mengisi esai sama sertifikat dan transkrip nilai, diupload, itu sudah cukup. Nggak perlu dapat IELTS pun nggak apa-apa. Itu sudah cukup di situ. Mereka bakal screening nih, apalagi kita yang bekerja di instansi pemerintahan, itu salah satu privilege juga gitu. Mungkin saya pun bisa lolos karena saya bekerja di pemerintahan gitu. Karena teman-teman yang lain yang bekerja di luar pemerintahan itu mungkin saingannya akan lebih berat lagi dibanding kita yang kerja di pemerintahan. Jadi itu salah satu poin plus gitu yang harus kita manfaatkan sebetulnya di beasiswa ini. Terus ketika kita sudah administrasi, nanti kita tinggal nunggu 1 bulan kemudian ada tes psikometrik seperti tes apa TPA gitu ya. Waktu CPNS itu kan ada tes tuh. Tes itu sama, tapi mungkin ini soalnya kalau nggak salah sekitar 20-an, 100 soalnya itu tes psikologi gitu. Jadi itu biasa dikasih pilihan tuh. Ketika ada permasalahan ini kayak survei lah, baik, sangat baik gitu kan. Tidak baik kayak gitu-gitu lah. Itu kayak survei seperti itu untuk melihat sebetulnya karakter daripada kita itu seperti apa, apakah cocok dengan karakter orang yang diharapkan oleh beasiswa ini gitu. Mereka punya pakem-pakemnya sendiri. Setelah itu belum dapat LOE pun nggak apa-apa. Setelah itu barulah tahap wawancara. Nanti di wawancara pun itu akan mempertegas apa yang sudah kita tulis di administrasi. Nah setelah itu barulah nanti tes IELTS. Kita nggak punya tes IELTS pun nggak apa-apa. Atau kalaupun sudah punya tes IELTS itu justru lebih bagus. Tapi tidak menjadi salah satu kewajiban. Tes IELTS-nya yang disyaratkan kan cuma 6,5. Pada saat itu saya di tes IELTS itu karena saya belum pernah tes IELTS sebelumnya gitu ya. Dan bahasa Inggris saya pun masih belum bagus gitu. Jadi saya cuma dapat 6 di tes IELTS itu. Tapi akhirnya saya karena di beasiswa ini menyediakan pelatihan selama 5 bulan di Bali. Jadi setelah kita dinyatakan lolos nih, setelah kita diwawancara, wawancara itu udah tahap final nih. Setelah wawancara itu diumumkan kamu lolos atau tidak. Lolosnya itu ada 2 kategori, yang lolos sebagai preferred kandidat yang langsung berangkat, artinya dia itu sudah punya IELTS sebelumnya dan sudah memenuhi, itu bisa langsung berangkat di bulan Februari kemudiannya. Nah, kalau saya kemarin itu karena IELTS saya masih kurang 0,5, jadi saya ikut pelatihan di Bali selama 5 bulan. Saya waktu itu tahun 2023, November 2023 saya berangkat ke Bali tanggal 5, tanggal 6 mulai programnya sampai dengan Maret 2024.
Jadi selama kurang lebih 5 bulan saya di Bali belajar IELTS di situ, belajar IELTS, belajar cara bagaimana buat esai ilmiah dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya IELTS saja, tapi kita dipersiapkan juga bagaimana kita nanti kuliah di New Zealand itu seperti apa. Dari tugas-tugasnya bikin esai ya kita belajar esai juga disiapkan pada saat di 5 bulan di Bali itu. Nah setelah itu setelah kita lulus nih, karena saya waktu itu lulusnya sebagai belum yang langsung berangkat, tapi sebagai penerima beasiswa tapi harus melalui IELTS dulu. Setelah saya dapat IELTS, nanti kita dikasih tes IELTS di sana. Setelah selesai program itu di akhir program, selama 5 bulan, di akhir program di bulan Maret, kita tes IELTS. Nah, nanti setelah tes IELTS itu lulus, itu kan karena tes IELTS ini jadi salah satu syarat kita dapat LOE dari kampus. Nah, jadi eh, tes IELTS ini kita kasihkan ke pihak beasiswa. Nanti pihak beasiswa bakal mengeluarkan LOS namanya, Letter of Scholarship. Jadi bahwasanya saya udah official nih, saya dapat scholarship ini. Karena yang kemarin itu saya belum official karena IELTS saya masih kurang. Sekarang IELTS saya sudah terpenuhi, saya dapat letter of scholarship dari Manakinya, baru setelah dapat letter of scholarship, saya email lah ke universitas. Nanti universitas mengeluarkan LOE, letter of acceptance dari universitasnya. Setelah itu barulah saya urus-urus yang lainnya, urus visa lah, dan lain sebagainya, beli tiket. Beli tiket pun kita tinggal mengajukan tanggal perginya aja gitu. Jadi sebetulnya di beasiswa ini kita modalnya kita hanya itu niat gitu dan kita tahu nih target kita gitu ya. Sudah mengenal diri kita dan sudah tahu apa yang akan kita perbuat gitu ke depannya. Itu aja sih, Mas. Oke, apa Mas Ilham terjawab? Sudah sangat terjawab. Terima kasih Mas Nandang, Kang berarti ya. Kang Nandang, atur nuhun. Ya, sama-sama, Mas. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh banget nih teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu biar kita bisa lihat nih cantik-cantik sama ganteng-gantengnya. Kita bisa tahu kan tatap muka sebelum tatap muka gitu. Ini semuanya CPNS Kementerian Pertanian, Mbak ya? Iya, Pak. Ah, semuanya masuk 2024 berarti. Lolosnya Pak, 2024. Lolosnya, ya, Oh, lolosnya lulusnya 2024, masuknya Oh, 2025. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Yuda ya. Untuk pertanyaan yang nomor 1 ini tips and trick yang mau mengawali belajar IELTS tadi udah dijawab ya sama Pak Nandang. Langsung ke pertanyaan kedua aja, apakah buat yang sudah berkeluarga bisa mengajak keluarga selama studi di New Zealand? Terima kasih. Silahkan oke. bisa. Oke. Kalau untuk IELTS, tips and trick buat mengawali belajar IELTS ya niat terus dilakukan gitu. Karena niat doang nggak dilakukan itu akan percuma gitu. Karena untuk dapat beasiswa ini jujur saya persiapannya lumayan lama juga gitu ya. Karena sebelumnya saya ngajar AAS karena beasiswa ini sebetulnya baru buka lagi pas waktu saya daftar gitu. Karena selama COVID beasiswa ini tutup, dibuka lagi pas waktu angkatan saya gitu tahun 2023. Jadi pas waktu COVID itu saya benar-benar menyiapkan karena target saya pengen kuliah lagi, jadi saya persiapkan semuanya gitu. Dan karena waktu itu saya pun fokusnya masih di AAS. Di AAS itu agak terlalu mungkin terlalu ribet gitu untuk saya gitu. Jadi saya harus minta rekomendasi lain dari apa eselon dari Pak Direktur gitu dan lain sebagainya. Dan itu pun sangat sulit sekali karena pada saat itu kan COVID ya. Kita pun interaksi dengan pimpinan pun agak kurang gitu karena kita WFH. Jadi persiapannya kalau misalkan mau beasiswa ini nih tahun depan 2026, Mas harus bisa persiapkan semua persyaratannya atau mempelajari syarat-syarat beasiswa ini dari sekarang gitu. Karena yang tahun berangkat tahun depan sudah tutup kan. Beasiswa ini cuma 1 bulan aja jarak persiapannya di bulan Februari. Jadi makanya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Pelajari bagaimana cara mengisi esainya. Terus mulai apa namanya ikut-ikut eh,
lihat nonton YouTube bagaimana cara persiapan IELTS, belajar IELTS itu seperti apa. Karena kalau misalkan sudah tahu polanya, sebetulnya IELTS itu mudah gitu. Kalau sudah tahu polanya ya. Kalau belum tahu polanya memang akan agak apa namanya agak tricky dari awal gitu. Tapi kalau kita sudah tahu polanya, insya Allah sih bisa dapet lah. Saya pun kemarin dari 6, alhamdulillah bisa dapat 7,5 gitu akhirnya gitu. Dan itu alhamdulillah banget gitu. Nggak nyangka sebetulnya. Tapi karena saya udah tahu polanya nih. Karena ini kan sebetulnya beasiswa ini beban moral ya. Pas waktu kemarin persiapan saya 5 bulan di Bali itu, saya kan minta tugas belajar dulu ke pimpinan. Kalau saya tugas belajar ke pimpinan itu istilahnya disia-siakan oleh saya gitu, saya nggak betul-betul belajarnya, ya saya malu loh. Kan saya harus lolos di apa namanya IELTS-nya harus di atas 6,5. Ketika saya gagal kan jadinya kita ngasih alasan lagi ke pimpinan gimana. Sedangkan tugas belajar pas waktu di Bali kita juga kan masih dapat gaji gitu ya. Gak enak kalau nggak lolos jadi dimaksimalin di situ. Terus yang kedua, untuk yang berkeluarga, kebetulan saya juga sudah berkeluarga. Jadi saya bawa keluarga saya ke sini. Istri sama anak saya bawa juga ke sini. Jadi dari uang yang dikasih, dari uang beasiswa yang dikasih untuk yang sebetulnya sudah sangat cukup banget untuk yang sudah berkeluarga gitu. Coba bisa dibayangin mungkin ya sama teman-teman yang sudah yang untuk yang berkeluarga saja itu sudah cukup gitu ya. Sudah bisa mengcover semua kebutuhan dari uang beasiswa itu, apalagi untuk yang sendiri gitu. Pasti banyak tabungan atau sisanya gitu ya untuk teman-teman yang masih single. Jadi kalau misalkan mau dapat misalkan tabungan dan lain sebagainya, kita pun diperbolehkan untuk kerja sebetulnya untuk mahasiswa mahasiswa ini, untuk mahasiswa internasional kita bisa kerja di visa itu di state untuk mahasiswa internasional kita bisa kerja 20 jam selama masa pembelajaran. Tapi ketika libur, ketika summer atau libur tengah semester, kita bisa kerja full time gitu. Jadi sebetulnya apa namanya peluang-peluang untuk kita bisa menutupi kebutuhan kita walaupun sebetulnya dari beasiswa aja sudah cukup itu bisa apa namanya bisa mudah gitu ya di sini untuk membawa keluarga. Dan di sini pun fasilitas kayak sekolah, karena kan anak saya sekolah nih. Nah, saya sekolah, umur 5 tahun itu sudah kelas 1, udah kelas 1 SD di sini, primary school. Jadi saya kirain itu kan kalau di Indonesia 5 tahun masih TK ya, masih apa kindergarten. Jadi kalau di sini kindergarten sampai dari 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, kalau untuk 5 tahun lebih itu harus kelas 1. Jadi kemarin saya daftarkanlah anak saya ke sekolah di sini dan di sini sekolahnya pun zonasi jadi kita nggak bakalan sulit untuk nyari sekolah anak karena untuk yang rumahnya dekat dengan sekolah itu tuh 100% sekolah itu bakal menerima tapi ketika yang di luar zonasi itu akan sulit sekali untuk diterima terus dari mungkin anak saya pun karena basicnya di Indonesia pun belum ada belajar bahasa Inggris gitu baru ada belajar bahasa Inggris pun online sebelum berangkat ke sini. Jadi masih menyesuaikan, tapi lama-kelamaan kalau anak kan cepat ya, jadinya mereka bisa menyesuaikan gitu. Anak saya bisa menyesuaikan dengan teman-temannya. Dan sekarang udah mulai bisa bermain gitu, ngobrol dan teman-teman yang lain. Itu sih untuk yang bisa bawa keluarga. Oh iya, untuk keluarga pun nanti visanya pun beda. Kalau visa anak, jadi untuk apply visa keluarga pun itu atas nama saya, jadi di aplikasi saya nanti saya bisa dibuat jadinya dependent visa gitu. Jadi visa yang ditanggung sama saya, mereka itu datang ke sini karena ada saya gitu. Saya dapat beasiswa dari Manaki. Nah, orang imigrasi kalau dapat beasiswa dari Manaki, otomatis mereka udah 100% pasti diterima gitu. Dan itu nggak lama, cuma 1 minggu doang. Kalau yang lain kan, kalau yang di luar dari Manaki untuk mendapatkan visa keluarga yang bawa ke sini itu cukup lama juga, bisa 2 bulan, 3 bulan ya. Tapi kalau untuk beasiswa ini, karena dari pemerintahannya sendiri yang ngasih, jadinya cepat 1 minggu, 2 minggu sudah keluar gitu visa. Gitu sih. Ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Nandan. Gimana Mas Yuda? Apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan dari Mas Yuda? Sudah Kak, terima kasih. Mas Nandang, terima kasih. Ya, apa-apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Pertanyaan dari Mas Arya nih dari CPNS BRMP Serelia, Formasi Analis Standarisasi.
apakah perizinan tugas belajar ke kepala instansi itu rumit karena persyaratan di LPDP itu katanya harus ada izin sampai ke pejabat eselon 2, sedangkan instansi penempatan Mas Arya ini di eselon 3. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah beasiswa Manaki itu perlu menyatakan jam kerja dan gimana caranya mendapatkan syarat tersebut dari instansi? Silakan Pak Nandang. Ya, untuk apa namanya proses izin tugas belajar sebetulnya kalau dipelajari nggak terlalu sulit ya. Jadi Mas atau Mbak yang ada di instansinya bisa menghubungi bagian kepegawaian di instansi masing-masing karena kalau saya kemarin kasus saya menghubungi sebelum ke kepegawaian saya hubungi TU saya dulu. Saya hubungi TU, Pak, saya dapat beasiswa ini. Tolong dibantu untuk apa namanya proses tugas belajarnya. Nah, pihak TU buat surat lah, buat surat pasukan ke Sri Kandi ditujukan ke kepegawaian. Nah, nanti dari pihak kepegawaian itu akan mengkaji. Nah, kalau yang saya kemarin, karena saya pengen cepat, karena saya pengen berangkat bulan Juni, dan saya bulan Maret akhir itu baru selesai pembekalan, gitu, pembekalan bahasa Inggris. Jadi saya punya waktu April, Mei, Juni, cukupnya waktu 3 bulan. Jadi selama 3 bulan saya harus maksimalin tuh. Jadi saya pengen cepat setelah ke TU, saya langsung ke kepegawaian, saya langsung ngobrol, diskusi sama mereka supaya nyambung gitu apa yang saya bilang ke TU sama yang kepegawaian itu sama gitu. Karena TU pun tidak selalu tiap hari ada di tempat kan. Jadi saya langsung ke kepegawaian juga. Bu, saya udah ngobrol dengan kepegawaian, saya dapat beasiswa ini. Dibilanglah historisnya kenapa bisa dapat beasiswa ini, terus beasiswa ini tuh beasiswa apa gitu. Terus programnya bagaimana. Saya ceritakan semuanya. Terus nanti dari kepegawaian akan buat surat tebusan, akan buat surat apa pembuat izin untuk membuat surat tugas belajar ke eselon 2. Ya, ke eselon 2. Eselon 2 itu direktur ya? Ya, eselon 2 itu direktur kan ya? Nah, kalau di saya, karena di Kementan Pusat, justru harus dapat dari, oh ya, dari Pak Setjen, sorry, Pak Setjen, Pak Sekretaris Jenderal Perkebunan, Setditjen ya. Dari Pak Setditjen, dari eselon 2, ya, dari eselon 2 di bidang kepegawaian gitu. Jadi, dari kepegawaian di eselon saya, dia bakal bikin surat, konsepkan surat dari Pak Sesdit ke ke Biro Oke yang ada di Setjen. Jadi sebetulnya langkah kita cuma dari TU kita sama ke kepegawaian. Nanti selepasnya orang kepegawaian yang ngurus. Kalau saya kemarin gitu. Tapi itu pun bisa cepat karena kitanya harus proaktif. Jadi kitanya jangan jangan apa, jangan diem aja gitu ya. Karena kadang kan ya maaf-maaf gitu ya. Mungkin ada di instansi, mungkin ada di beberapa instansi gitu yang bagian kepegawaiannya agak kurang kalau kita nggak aktif gitu. Jadi kita harus aktif tuh ini terus di tiap hari saya WhatsAppin, Bu, ini saya udah gini, udah gimana ya. Kalau misalkan kepegawaiannya masih ini, saya juga langsung tuh ke Setjen. Saya langsung berangkat ke Setjen, ke Biro Oke, langsung ngobrol. Terus nanti Biro Oke-nya langsung menghubungi kepegawaian saya. Jadi malu kepegawaian saya. Ini kok ada orang katanya dari Ditjen katanya datang ke sini, apa namanya, dapat beasiswa mau bikin ini. Lah kok saya belum tahu gitu. Dari situlah orang kepegawaian itu merasa ke-trigger karena saya langsung ngobrol ke Biro Oke, langsung ke-trigger, langsung dia malah yang mau hubungin saya tiap hari. Mas Nadang coba siapkan ini, siapkan ini, siapkan ini. Jadi ya alhamdulillah sih terbantu kemarin itu. Jadi selama 1,5 bulan lah saya ngurus itu, udah bisa keluar surat tugas belajarnya dari, karena kan selain surat tugas belajar kita pun harus bikin paspor dinas tuh. Jadi memang itu jadinya apa namanya paralel gitu ya, tugas belajar iya, paspor dinas pun iya, karena kan kita CPNS ya. Jadi pas kita datang ke luar negeri pun karena kita CPNS kita harus lapor ke Kedubes, nanti kita diabseni sama Kedubes bahwasanya kita sudah sampai. Atau untuk yang dapat beasiswa LPDP kan harus lapor ke Kedubes, ke kedubes yang ada di situ, baru nanti uangnya cair kan. Kalau nggak lapor uangnya nanti nggak cair gitu. Itu untuk proses tugas belajar ya. Proses tugas belajar ya itu tadi intinya diskusi dengan TU, baru dengan kepegawaian itu sih. Terus karena saya pun di eselon 3 kerjanya.
sama. Terus untuk beasiswa Manaki ini menyatakan jam kerja. Sebetulnya jam kerja ini dia tidak ada dokumen khusus yang harus dilengkapi untuk jam kerja ini. Jadi Mas cukup hanya di situ nanti ada apa namanya? Ada durasi kerja, ada histori pekerjaan kita, pengalaman pekerjaan. Di situ di state semua. Misalkan dari tahun sekian sampai tahun sekian kerja di sini. Kalau misalkan udah permanen kan, kalau staf permanen kan nggak perlu lagi ada jam sebetulnya. Cukup hanya apa namanya ngisi pengalaman kerja dari bulan kapan tahun kapan sampai bulan kapan tahun kapan gitu doang sih. Nggak ada dokumen khusus yang perlu disiapkan kalau untuk jumlah jam kerja. Ya, semoga menjawab. Oke, gimana Mas Arya? Apakah jawaban dari Pak Nandang menjawab pertanyaan? Halo Mas Arya. Oke lah, kita anggap menjawab ya karena emang sudah terjawab semua Itu pertanyaan. sudah katanya tuh, sudah ada di chat. Oh, Sudah iya. terjawab. Oke. Tadi nggak baca. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Ibas, CPNS Satker BRMP Agroklimat Formasi Analis SDMA. Apakah ada kesempatan tubel ke New Zealand dari jurusan atau formasi yang non-pertanian? Dan apakah jurusan yang diambil harus sesuai dengan formasi dan tidak boleh lintas jurusan? Terima kasih. Silakan Pak Nandang dijawab. Oke, untuk ini sebetulnya sangat bisa sekali karena beasiswa ini tergantung beasiswanya ya Mas ya. Kalau untuk beasiswa yang saya dapat itu ada apa sektor-sektor khusus yang jadi prioritas. Nah, selain daripada sektor pertanian yang jadi prioritas waktu di tahun saya itu ada klimatologi, geofisika, terus ada kesehatan, terus ada governance, policy gitu dan pertanian gitu. Jadi tergantung itu Mas mau change jurusannya di luar non pertaniannya ke apa gitu. Asal selama itu masih menjadi bidang prioritas atau sektor prioritas dari beasiswa ini, itu kesempatan untuk diterimanya pun semakin tinggi gitu. Tapi kalau misalkan ada nih teman saya di Kementerian Pertanian di eselon saya dia di Ditjenbun di Kementerian Pertanian masih, tapi dia ada di bagian perencanaan keuangan gitu ya, perencanaan keuangan. Nah, dia daftarlah apa namanya ke beasiswa ini gitu, beasiswa yang saya dapat. Dia nggak lolos karena walaupun dia kerja di pertanian, tapi jurusannya yang diambil misalkan keuangan dan itu tidak menjadi prioritas di beasiswa ini. Walaupun di pertanian, tapi yang dipilihnya keuangan, dia akan tertolak. Tapi kalau misalkan dari pertanian, walaupun dia kerjanya di keuangan, tapi dia milih agribisnis, mungkin kesempatan diterimanya akan tinggi, asalkan dia di esainya itu dijelaskan kenapa memilih itu, alasannya apa gitu. Itu aja sih kalau kalau apa namanya mau memilih jurusan yang di luar yang kita apa yang kita kerjakan gitu. Tetapi kalau misalkan dan itu tetap harus ada di sektor yang jadi prioritas. Kalau nggak prioritas, kemungkinannya bakal tertolak. Itu sih. Kalau mau lintas jurusan boleh. Saya pun jurusannya kan dari agroteknologi, dari sains. Saya milih jadi agribisnis. Jadi lebih ke humaniora, jadi ekonomi gitu. Saya bisa asalkan di state di situ. Karena esai itu nanti akan dibaca kan akan diperiksa sama mereka kenapa kita milih ini walaupun background kita sains tapi di pekerjaan saya nggak ada berkaitan dengan sains ya buat apa mereka menerima saya apa namanya buat apa mereka tidak menerima saya gitu ya karena kerjaan saya pun bukan di bagian sains apa yang saya tangani selama ini di pekerjaan tidak ada berkaitannya dengan misalkan karena saya agroteknologi waktu itu saya ngambil jurusan tanah ya saya nggak ada tuh di kerjaan saya nyari-nyari sampel tanah. Jadi ketika kerjaan saya sekarang buka apa di luar sains dan saya ngambil agribisnis ya Pak, saya pun kasih alasan kuat karena kerjaan saya itu bukan di bidang sains lagi gitu, tapi lebih ke tata kelola, governance dan lain sebagainya. Itu sih.
Yang penting di state kenapa memilih jurusan itu dan kenapa tidak sesuai dengan background pendidikan di awal gitu, tetapi sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Itu aja sih. Semoga menjawab, Mas. Oke, terima kasih Pak Nandang. Gimana Mas Ibas, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau mungkin mau nanya tambahan lagi? Sudah cukup lah ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Ini Pak Syarifnya kemana ya, kok hilang ya? Pak Syarif tadi izin lagi di Oh, jalan. lagi di jalan. Iya. Beliau kayaknya di Jogja sekarang, Pak. Siapa? Oh, Pak Syarif di Jogja. Iya, Iya, lagi. kayaknya tadi Oh. bilang kalau malam di Jogja gitu, mungkin baru OTW atau gimana. Iya, iya. Lagi dinas, Pak. Mas Gideon Oke, gimana, sip. Mas Gideon? Tertarik ikut beasiswa juga? Ya, nanti deh. Luar biasa Pak Nandang nih, udah memberikan insight. Iya, Mas. Ya, kita sharing-sharing, Mas. Iya, padahal di sana udah hampir mau jam 11 ya Pak Nandang ya? Iya, 10:30 ini. Waduh. Ya wes, nanti paling lama jam 6 kok. Tadi Pak Sarifnya udah nitip ke kita, Pak Nandang. Oke. Paling lama. Oke, sip. Sip, nggak apa-apa, Mas. Mbak Sofi di Iya. kolom komentar. Ada lagi yang bertanya ya dari Mbak Nila nih dari Satker Pusat Pelatihan Pertanian. Jika boleh tahu terkait formasi Bapak sebelumnya, pelaksana atau fungsional jika sudah menyelesaikan tubelnya. Statusnya nanti gimana ya Pak? Terima kasih. Oh, kalau untuk ya langsung aja ya, Mbak. Kalau untuk tugas belajar ini kan saya kan fungsional nih, sudah fungsional PMHP. Jadi ketika saya dapat tugas belajar, saya dibebas tugaskan dari pekerjaan fungsional saya. Jadi saya diturunkanlah ke pelaksana, karena saya pun dapat 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 tunjangan kinerjanya pun disesuaikan dengan golongan pelaksana, bukan sebagai fungsional lagi. Jadi ketika tugas belajar yang fungsional itu akan diturunkan ke pelaksana jabatannya. Terus nanti setelah melakukan tubel, nah kita tunggu dulu tuh kita masih pelaksana. Mungkin ada jarak tuh, apakah kita bisa balik lagi ke fungsional? Kalau misalkan ada slotnya, kalau misalkan nggak ada, ya paling mungkin tetap di pelaksana gitu. Karena kan kalau sudah menyelesaikan tubel, kita pun belum tahu apakah kita akan dikembalikan ke instansi kita yang sekarang gitu, atau kita dipindahkan ke instansi yang lain. Jadi ada ya nggak sedikit gitu yang ketika dia sudah pulang tubel, tiba-tiba dia dipindah ke satker lain gitu. Ada juga yang kayak gitu. Kasusnya ada di tempat saya juga. Jadi saya pergi tubel, terus ada yang tubel selesai, baru datang tuh, terus masuk ke ruangan saya gitu. Dia sebetulnya sebelumnya bukan di tempat saya, tapi masuk di ruangan saya gitu. Jadi ya itu, jadi kita siap-siap juga, mungkin bisa dipindah tapi dipindahnya pun nggak jauh-jauh sih, paling pindah departemen doang gitu. Jadi nggak sampai misalkan saya ya di Jawa Barat gitu, dipindahkan ke Jawa Tengah gitu, nggak sampai sejauh itu sih. Jadi masih di lingkup di Satker situ, cuma dipindah departemen aja biasanya yang di moving. Jadi itu kisah nyata ya Pak, yang dipindahin jadi pelaksana. Saya kirain itu cuma rumor doang Pak. Kalau kalau itu kan itu namanya penyesuaian. Jadi eh, karena kan kita tetap dapat gaji nih, dapat tukin juga gitu. Jadi tukin kita disesuaikan lah itu. Dan itu pun sudah tertera kalau nggak salah di Permentan berapa gitu. Untuk yang tugas belajar fungsional itu nanti jabatannya akan diturunkan ke pelaksana. Nanti setelah kita pulang masih pelaksana statusnya, terus nanti
saya nggak tahu gimana prosesnya karena teman saya pun kemarin baru pulang dari Korea kan masih pelaksana tuh di ruangan saya, masih dia pelaksana. Nggak tahu nih sekarang apakah dia sudah fungsional lagi atau belum gitu. Jadi selama selama tugas belajar kita nggak dapat angka kredit jadinya. Tapi nanti Miss kalau lah jadi kan jadi ada Bapak kan gap. udah S2 tuh Pak, itu nanti bisa pengajuan dong berarti ya Pak. Kan Iya, golongan berbeda. penyetaraan golongannya. Makanya itu tadi kita harus ada bikin apa paspor dinas kan. Jadi memberitahukan ke apa ke sekretaris presiden gitu, memberitahukan bahwasanya kita benar-benar PNS gitu yang dikasih tugas sama instansi untuk kuliah di luar negeri. Pas balik lagi, ya kalau pas kita apa namanya menyetarakan gelar kita di sini dengan gelar kita di Indonesia sama golongan itu kan nanti jadi bahan bukti juga gitu. Oke, makasih Pak. Gitu. Kalau Ya. jangka waktu tubelnya itu berapa semester, Pak? Itu tergantung dari programnya, Mas. Kalau saya ini kan programnya 1,5 tahun aja. Ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Nah, cuma memang harus tepat waktu kan. Kalau di apa pas kita mengajukan tugas belajar itu memang ada 11 dokumen yang harus kita lengkapi itu dan di situ isinya itu perjanjian semua. Kita harus balik lagi ke instansi, terus habis itu harus lulus tepat waktu gitu. Kalau yang kalau yang nggak lulus tepat waktu ya gimana apa namanya? Bagaimana nanti mengatasinya gitu. Karena ada teman saya yang lulusnya nggak tepat waktu tapi dia beasiswa dari Kementan gitu. Jadinya kan nggak tahu tuh itu dia biaya sendiri kah atau gimana. Ada banyak apalagi beasiswa yang ada di Indonesia ya. Kayak teman saya kan yang di IPB itu sampai sekarang belum lulus gitu. Karena ya itu katanya susah untuk bikin apa namanya tesisnya dan lain sebagainya gitu. Kalau beasiswa di luar negeri sih rata-rata karena kalau saya ngambilnya coursework jadi bukan bukan tesis ya. Jadi saya mini tesis. Jadinya tidak ada keharusan harus publish jurnal gitu kayak gitu. Jadi sebetulnya lebih mudah sih beasiswa di luar negeri dibandingkan dengan beasiswa di dalam negeri. Kalau saya dengar dari teman-teman saya ya. Karena harus ada syarat publish jurnal internasional, Sinta berapa dan lain-lain. Kalau saya nggak perlu. Itu aja sih. Izin Kak, Novi boleh tanya Kak? Oh iya, boleh satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Oh iya, terima kasih Kak. Selamat malam Kak Nandang. Terima Iya. kasih sharingnya. Sebenarnya tadi lumayan banyak catatan pertanyaannya, tapi alhamdulillah ternyata udah terjawab semua nih. Tapi ada satu yang masih pengen ditanya. Em, Tadi kan Pak Nanang bawa keluarga ya ke sana. Kira-kira kalau untuk eh, pindah kalau kota sih mungkin masih bisa lebih mudah gitu ya kan. Kalau keluar negeri ada yang harus diobrolin sama pasangan, apalagi bawa anak yang harus sekolah gitu ya. Apa boleh Hmm. diceritain gimana komunikasinya gitu untuk bawa pasangan ke sana? Terus kalau boleh izin tanya, apakah istrinya Pak Nandang resign gitu kalau misalnya dalam keadaan sedang bekerja ketika ke sana atau seperti apa misal kalau berkenan mau minta Oke. sharingnya. Terus Oke. sama terus kira-kira Pak Rendang ini persiapan untuk beasiswa ini di tahun keberapa saat dia di PNS-nya ya, karena kita kan memang belum masuk ya. Mungkin teman-teman yang di sini pasti udah mulai mau persiapan gitu ya. Tapi kira-kira di tahun berapa gitu kita mulai geraknya. Kalau nggak salah di peraturan permentannya sih harus 1 tahun CPNS dan 1 tahun PNS gitu ya, berarti 2 tahun Ya, setelah masuk seperti itu ya. ya. Kira-kira gimana mungkin Pak Nandang bisa kasih sarannya. Terima kasih. Oke, ya, Oke, sama-sama. silahkan Pak Nandang bisa dijawab pertanyaannya. Ya, ya pertanyaan pertama yang bawa keluarga. Kalau saya karena pas awal ketika jadi scholarship hunter itu saya udah komunikasikan dengan istri. Bahwasanya saya pengen kuliah ke luar negeri gitu. Jadi istri pun sudah terkomunikasikan dengan baik gitu ya. Kita mau pindah gitu. Apa ya karena kan saya pun kalau misalkan keluar negeri gak bawa anak sama istri ya nggak enak juga gitu kan. Masa saya tinggal gitu.
Dan kebetulan istri kan sudah semenjak menikah sudah tidak bekerja. Jadi istilahnya fleksibel ya, ketika saya bisa bawa ya why not gitu, saya bawa aja gitu. Eh, Terus untuk persiapannya itu betul di peraturannya itu kan 1 tahun CPNS, 1 tahun PNS. Jadi saya kemarin pas persiapan itu, ketika persiapan 1 tahun itu dan 1 tahun itu, saya persiapkan tuh, sudah mulai persiapkan juga gitu, dari IELTS-nya saya udah pelajari juga kira-kira nanti akan seperti apa. Saya udah konsumsi juga tuh apa channel-channel di YouTube yang bahas-bahas beasiswa serupa juga kayak gini gitu ya. Di inilah dicatatlah poin-poin pentingnya dari semua beasiswa itu apa gitu. Jadi saya sudah mulai menyiapkannya sebetulnya udah jauh-jauh hari lah, karena bikin esai dan lain sebagainya itu nggak bisa dalam 1-2 hari. Kita pun harus memantaskan dulu nih sebelum ngisi esai itu, kan ditanya nih nanti apa peran. Ada satu pertanyaan tuh, kalau misalkan nanti teman-teman pelajari pertanyaan dari esainya, apa kontribusi yang sudah Anda berikan terhadap instansi. Untuk menjawab itu kan kita harus ada action dulu dong gitu. Jadi selama 2 tahun persiapan itu, karena saya kan 2018 tuh, saya baru dapat ini 2023. Artinya kan saya harusnya dari 2018 itu, karena saya masuknya 2019. Jadi harusnya saya baru dapat beasiswa itu kan 2020, 2021. Saya bisa dapat 2022 tuh, harusnya baru bisa apply kan. Tapi saya dapatnya 2023, istilahnya terlambat 1 tahun, apa molor 1 tahun gitu dari jarak persyaratan yang harus 2 tahun kerja dulu. Nah selama itu saya persiapkan tuh, saya gabung-gabung lah eh, di penyusunan buku tadi, roadmap tadi. Jadi saya ceritakan di situ, saya kontribusinya udah bikin buku ini loh gitu, bekerja sama dengan instansi-instansi lain gitu, dan itu dipublish oleh oleh Menteri Pertanian gitu. Itu jadi pedoman lah untuk industri kelapa sawit gitu di Indonesia gitu. Jadi apa namanya, kita istilahnya isi portofolio kita dulu gitu. Kita sudah apa achievement apa yang sudah kita dapat, supaya kita bisa jawab tuh pertanyaannya gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi lebih ke mempersiapkan diri gitu, selain daripada mempersiapkan tadi dokumen-dokumennya. Terus saya juga sudah mulai belajar bahasa Inggris lah, saya ikut TOEFL dan lain sebagainya gitu. Supaya nanti nggak terlalu kaget gitu ketika pas waktu kita dinyatakan lolos, kita udah siap gitu, nggak belajar dari nol lagi. Karena nggak sedikit juga orang yang sama-sama juga kaget gitu, akhirnya ya tidak bisa maksimal gitu dalam beasiswanya, yang bisa ya akibatnya ya jadi nggak lolos dan lain sebagainya gitu. Jadi kan istilahnya kita kayak buang-buang waktu gitu ya, kalau misalkan kita harus coba lagi tahun depan gitu, kalau coba lagi tahun depan, kalau persiapan kita dimulai dari jauh-jauh hari kan kita istilahnya udah lebih siap gitu. Beasiswa apapun itu sebetulnya sama gitu konsepnya, tinggal caranya di kiri kita dulu gitu, ngebentuk kiri kitanya dulu, apa yang mau kita bawa, apa yang mau kita ceritakan supaya kita itu unik dan menarik gitu di hadapan pemberi beasiswa. Itu aja sih Mbak, semoga terjawab. Oke, gimana Mbak Evi? Apakah sudah terjawab? 4 jempol Mas. Mantap, memang jawaban dari Pak Nandri. Sangat lengkap. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi dokumentasi ya. Untuk teman-teman yang masih off cam, boleh kameranya dihidupin sebentar buat diambil dokumentasinya. Mas Gideon, tolong boleh di screenshotin ya. Oke, Mbak. Pas Arif udah nonton, baru nongol. Oke. 1, 2, 3. Gantiga ya, gantiga ya. Aduh, mana nih ada yang belum on cam? Boleh on cam dulu nggak sih? Oke, lanjutlah. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, udah ya Mas Gideon. Sudah, Mbak. Oke. Untuk sesi tanya jawab ini saya tutup ya teman-teman. Karena tadi udah. Tapi saya mau nanya, boleh nggak? Oh iya, boleh, boleh. Sebelum ditutup sama moderator, ini sebetulnya komunitas apa ya? Saya baru tahu. Ada di Kementan, ada komunitas ini gitu. Jadi gini Pak,
kita kan ada grup Telegram, isinya ada sekitar 1.000 Oh, orang, 1.000 pak. ush. Nah ini karena untuk tahun ini kan yang lolos seleksi kan sekitar 1.100-an untuk Oh iya. CPNS. Nah kemarin Ah, sama Pak Ahmad diminta untuk eh, apa cek ombak, kira-kira ada yang ini enggak, sama Mas Gideon dibikinin formnya Google Form. Itu kemarin yang Oh, tertarik itu ada sekitar 85 orang ya Mas Gideon ya. 85 orang ah, itu untuk yang New Zealand sama yang Jepang. Cuma karena kalau ah, disuruh ikut semua kan nanti kebanyakan, akhirnya dipilih iya. beberapa, sama nanti dibagi untuk yang hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu itu nanti yang tubel di Jepang kayak gitu. Oh iya, mantap, mantap. Ngobrol Mantap, Pak. santai Mas Nandang, ngobrol santai Iya, komunitasnya. Mantap, mantap. Maksudnya ini bagus gitu ya. Apa kadang komunitas-komunitas karena saya pun dapat beasiswa ini tuh dari komunitas-komunitas kayak gini. Jadi saya di eselon saya itu ada komunitas yang ambis gitu ya, yang kalau bisa setahun target itu kita bisa keluar negeri gitu ya, ikut simposium kah, ikut apa gitu. Sering informasi itu didapat dari situ. Jadi sebetulnya ya bersyukur juga harusnya nih teman-teman punya komunitas atau wadah nih dan sudah diinisiasi sama senior-seniornya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan tuh sebaik-baiknya. amin. Ini komunitas CPNS 2024, Pak. Wih, mantap. Mantap, Saya mantap diundang nih Pak. Mas Nandang. Bukan, saya juga diundang. Oh gitu. Iya, Oh, di invite. Ya kalau invite saya kan konsekuensinya saya kasih semua ya, Mas Nandang ya. gitu ya. Memang Pak Sarif ini apa pas waktu saya CPNS pun yang nge-reach out itu Pak Sarif loh. Memang Luar luar Udah biasa. biasa sih Pak udah Sarif ini. udah pensiun saya, Mas Nandang, saya fokus nyari ini aja sekolah. Mantap. Pak Sarif juga banyak tuh pengalamannya Pak. Ya, teman-teman, makasih jawabannya. Oke, teman-teman, karena ini sudah masuk maghrib ya di WIB, sama udah malam juga di New Zealand, sama pertanyaan-pertanyaan tadi juga udah dijawab dengan jelas sama Pak Nandang. Kita tutup Zoom sore ini, tapi sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Nandang nih untuk menyampaikan closing statement bagi kita semua. Silakan Pak Nandang. Ya. Untuk closing statement teman-teman semua karena masih CPNS gitu ya, baru CPNS, mungkin teman-teman bakal ngerasa eh, baru gitu. Maksudnya baru tuh kayak berubah lah. Yang sebelumnya teman-teman mungkin gitu sudah punya pekerjaan ketika masuk menjadi seorang abdi negara gitu. Lingkungannya pun saya yakin sih pasti berubah dan pasti terkaget-kaget di awal-awal itu. eh nah, untuk karena kadang gitu ya lingkungan lingkungan itu kan sebetulnya yang akan membentuk dan merubah kita kan. Nah, ketika lingkungan itu bagus, kita pun berubah jadi bagus dong. Ketika lingkungan itu buruk, ya kalau bisa kita yang harus bikin bagus lingkungan itu gitu. Jadi harus selalu ditanamkan di teman-teman semua bahwasanya ketika kita masuk dalam satu lingkungan yang baru, baik itu di pekerjaan atau di dimanapun itu, kalau bisa kita yang harus bisa menjadi inisiator gitu. Jangan sampai kita terbawa arus, tapi kitalah yang harus bisa mengendalikan arus itu. Itu sih buat teman-teman semua. Mantap, makasih banyak Pak Nandang atas waktu dan ilmunya hari ini. Terima kasih Iya. juga kepada Mas Ahmad, Mbak Sofia, Mas Gideon, dan Mas Adi yang sudah membantu untuk kelancaran Zoom sore ini. Dan terima kasih kepada teman-teman peserta Zoom yang sudah aktif menyimak dan berdiskusi dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal dan motivasi teman-teman, terutama yang ingin mengambil langkah lanjut untuk tugas belajar di luar negeri. Sampai ketemu lagi di forum sesi diskusi berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Terima semuanya, Terima kasih Terima kasih. semuanya. kakak-kakak.